Halo Sobat Infopedia Bisnis, balik lagi di channel yang ngebahas kisah inspiratif para pelaku usaha dan UMKM keren di seluruh Indonesia. Hari ini, kita bakal kenalan sama sosok perempuan muda yang nggak cuma tangguh, tapi juga punya semangat juang yang luar biasa dalam membangun bisnis fashion muslim. Namanya, Pembayun Ayu, owner dari Galeri Abaya Makassar yang berlokasi di BTP. Dari seorang wanita biasa, pernah jatuh dalam perjalanan hidupnya, tapi berhasil bangkit dan menciptakan brand yang elegan banget. Yuk, kita kupas bareng-bareng kisah inspiratifnya hanya di Infopedia Bisnis. Infopedia Bisnis, sumber inspirasi. Sapara, dia berinspirasi. Sapara, dia. Pembayun Ayu, wanita muda berusia 30 tahun, adalah sosok yang sederhana tapi visioner. Sejak kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta tahun 2012, Ayu udah punya tekad buat mandiri. Di semester 4, dia mulai kuliah sambil kerja supaya nggak merepotkan orang tua. Dan siapa sangka, justru dari salah satu mata kuliah kewirausahaan di kampus, hidupnya mulai berubah. Waktu itu, Ayu dan teman-teman disuruh jualan produk. Produk jualannya malah laku keras. Dari situ muncul rasa penasaran dan cinta pertama terhadap dunia bisnis. Wanita penggemar kuliner nasi kuning, coto Makassar dan ikan palumara ini pun mulai berani buka usaha kecil-kecilan di tahun 2014, dirinya berjualan skincare dan body care. Dari sana, pelan-pelan modal terkumpul. 2 tahun kemudian, lahirlah brand jilbab dan gamis bernama Gliss Hijab. Nggak mudah memang, tapi dari situ kemampuan manajemen dan kreativitas Ayu terus terasah. Tahun 2017, Ayu menemukan tambatan hati dan menikah, kemudian menjalankan bisnis bersama suaminya di Jogja. Tapi siapa sangka 4 tahun kemudian rumah tangganya kandas karena suaminya bermain api dengan salah satu karyawatinya sendiri. Ayu akhirnya memilih berpisah dengan menggugat cerai suaminya pada tahun 2021. Dan dengan hati pedih, perempuan cantik ini memboyong buah hatinya kembali ke kampung halamannya di kota Makassar. Momen itu jadi masa-masa terberat dalam hidupnya. Namun di balik kesedihan, Ayu justru menemukan kekuatan baru. Pelan-pelan dia bangkit. Dengan sisa modal yang masih ada, Ayu kembali ke dunia yang paling dia cintai, dunia bisnis. Di tahun 2024, dia meluncurkan brand body care miliknya sendiri. Di awal tahun 2025, sebuah perjalanan spiritual di Tanah Suci kembali membuka inspirasinya. Ketika menjalankan ibadah umroh, Ayu terinspirasi oleh keanggunan para perempuan di sana yang mengenakan abaya. Bajunya simple, elegan, tapi punya makna dalam, yakni menonjolkan kecantikan lewat kesopanan. Sepulangnya ke Makassar, Ayu langsung bergerak cepat. Dengan skill menggambar sketsa desain yang dimilikinya, ia bekerja sama dengan salah satu pabrik konveksi untuk memproduksi koleksi abaya miliknya. Dari situlah lahir Galeri Abaya by Pembayun Ayu, tempat yang nggak cuma menjual busana muslim, tapi juga menghadirkan nilai keanggunan dan kepercayaan diri untuk setiap wanita. Ya, Galeri Abaya Makassar ini berdirinya bulan April 2025. Launchingnya di September 2025 juga. Jadi masih baru banget. Nama abaya ini sebenarnya saya terinspirasi sejak pulang umroh. Itu saya melihat di Mekah, di Madinah, Masya Allah banyak banget perempuan-perempuan di sana pakai abaya. Rata-rata sih pada pakai abaya. Jadi saya itu terinspirasi, kayaknya kalau di Indonesia orang-orang pakai abaya juga terlihat cantik juga deh, nggak kuno. Kalau dulu kan image-nya kalau pakai abaya kuno, apalagi serba hitam kayaknya kayak mau ke layatan. Kalau sekarang enggak. Sekarang saya pengen mengubah image abaya itu jadi bukan cuma pakai pas lagi acara layat, tapi bisa dipakai hari-hari, bisa dipakai kondangan, bisa dipakai umroh, dan lain-lain. Abaya ini sebenarnya nama dari pakaiannya. Jadi kalau misalnya baju muslim yang lain namanya gamis. Kalau abaya ini biasanya sih terkenalnya warnanya hitam atau putih, seperti itu. Ayu mengatakan galerinya diperuntukkan bagi wanita yang ingin tampil elegan namun ingin tetap tampak awet muda. Lanjutnya, galeri miliknya menawarkan abaya dengan beragam pilihan model yang modern dan timeless serta limited edition. Karena hampir semua produk abaya di galerinya adalah hasil desainnya sendiri. Tidak ada desainer sendiri karena kebiasaan dari 2016 itu saya selalu punya inspirasi sendiri. Kira-kira ini bakal laku nih di pasaran. Dan alhamdulillah laku selalu. Iya, ini jahit sendiri dan ada beberapa yang kerjasama dengan konveksi di Jawa.
Kalau desain saya biasanya lihat yang lagi tren apa, kita amati tiru modifikasi alias ATM, terus kita jual. Dalam menjalani bisnis, Ayu mengaku tantangan terbesarnya adalah mempertahankan posisi di tengah banyaknya kompetitor baru yang terus bermunculan. Tapi menyerah bukan gaya dia. Tantangan terbesarnya adalah memasarkan produk. Orang yang nggak tahu dan nggak pernah pakai abaya itu kayak lihat, ih kenapa sih jualan baju hitam, memangnya laku. Nah itu kita mengedukasinya pelan-pelan. Alhamdulillah selama saya usaha ini saya tidak pernah nyerah dan saya selalu ingin mencoba hal baru. Kalau modal itu saya alhamdulillahnya cari sendiri juga. Saya jualan apa aja dulu pas kuliah, terus saya kumpul, bisa bikin abaya sendiri, gamis sendiri, walaupun masih online shop pada zaman itu, 2016. Untuk di Makassar ini saya coba pemasaran melalui endorsement. Saya lihat di Makassar ini kalau barang kita dipakai sama orang yang terkenal itu bakal cepat banget lakunya. Jadi saya coba promosikan abaya ini di selebgram Makassar dan alhamdulillahnya banyak dikenal sampai sekarang. Dan satu lagi itu ads. Jadi kalau ads ini saya belajar sendiri otodidak. Semenjak pakai ads ini, penjualan saya itu naik berkali-kali lipat sih. Alhamdulillah di Facebook, Instagram, dan TikTok. Saya dobrak pasar sebenarnya di Makassar ini karena saya tidak tahu pasar Makassar seperti apa. Jadi saya coba bikin konten-konten dan saya iklankan, evaluasi. Setelah dapat datanya, saya langsung masukin ke ads di Facebook, Instagram, dan Meta. Menurut Ayu, kuncinya adalah pelayanan prima dan keunikan brand. Bagi Ayu, pembeli bukan sekadar pelanggan, tapi bagian dari keluarga. Makanya ia selalu berusaha menciptakan pengalaman belanja yang nyaman, personal, dan memorable. Warna favoritnya hanya satu, hitam. Baginya warna hitam adalah simbol elegan, kuat, dan tak lekang oleh waktu. Persis seperti prinsip hidupnya yang teguh, apapun nanti tantangan yang datang menghampirinya. Antusiasme masyarakat dari April 2025, alhamdulillah banyak banget yang suka, banyak yang support, dan banyak yang repeat order. Bahkan ada yang mau jadi reseller di berbagai kota di Sulawesi. Di Papua ada reseller, Wajo ada, di Bone juga ada, sama di mana ya? Pinrang juga ada. Jadi cara jadi reseller itu mudah banget, cukup order 6 pieces atau 12 pieces, nanti kita kasih diskon, dan ada subsidi ongkos kirim sebesar 50.000. Jadi itu buat yang cari sambilan itu bisa banget, bisa join di reseller Galeri Abaya Makassar. Bisa langsung hubungin atau DM saya. Kalau ditanya siapa sosok yang paling menginspirasinya, Ayu menjawab Hairul Tanjung. Kisah jatuh bangunnya dalam membangun kerajaan bisnis jadi motivasi tersendiri buat Ayu. Orang besar lahir dari proses panjang dan nggak pernah menyerah. Begitu katanya. Dan buat para remaja, terutama perempuan, Ayu punya pesan penting. Jangan terburu-buru menikah. Habiskan dulu jatah gagalmu untuk meraih kesuksesan. Nanti pasangan terbaik akan datang sendiri, yang pantas secara mental dan finansial. Ia juga menegaskan, terlalu cepat pacaran di usia muda bisa berisiko bikin kita kehilangan fokus dan merusak rencana masa depan. Pesannya jelas, sukses dulu, cinta menyusul. Perubahan terbesar setelah saya menjalankan bisnis abaya ini, alhamdulillah dari keuangan pelan-pelan membaik dan lumayan buat biayain hidup saya dan anak-anak yang single parent ini. Kemudian dari sosial, alhamdulillah sekarang saya lebih banyak dikenal di Makassar sebagai penjual abaya. Dari followers juga lumayan naik terus. Saya sepulang ke Makassar ini followers 13.000, sekarang udah 40.000 followers, 40.000 orang. Tipsnya itu kita harus melek passion, kita harus banyak belajar, kita harus punya mental yang kuat, pantang nyerah itu pasti, karena saya sudah di dunia fashion ini dari 2016 sampai 2025. Itu tantangannya banyak banget, tidak mudah kalau kita mentalnya cuman kayak pengen tapi tidak ada tekad yang kuat. Jadi harus belajar dan evaluasi itu penting buat kita tahu jalan apa yang bakal kita atau langkah apa yang bakal kita ambil selanjutnya. Kedepannya saya ingin Galeri Abaya Makassar ini makin berkembang, makin melebarkan sayap, bisa
banyak toko di berbagai wilayah di Sulawesi, di kota Sulawesi, terutama di kota Makassar, karena sekarang saya ada di BTP, itu banyak banget yang komplain terlalu jauh. Jadi insya Allah semoga tahun depan kita punya toko di Makassar, di kota Makassar. Demikian kisah inspiratif dari Pembayun Ayu, sosok wanita tangguh dari Makassar yang berhasil membuktikan bahwa jatuh bukan akhir dari segalanya. Dengan keteguhan, kerja keras, dan keyakinan, ia berhasil bangkit dan membangun bisnis yang berkelas. Galeri Abaya Makassar by Pembayun Ayu. Oh, Galeri Abaya ini pertama kali masuk, saya tidak nyangka kalau abaya ini begitu murah, harganya terjangkau dibanding dengan barang-barang yang di luar. Sini kan mulai harga 200-an sampai 3,5. Kalau di luar sana kan harganya 500 ke atas, jadi tidak nyangka, terus kualitasnya juga bagus. Awalnya itu Pak, saya lihat dari TikTok, terus karena saya cari-cari abaya, saya mau umroh, jadi saya lihat, saya penasaran, saya datang ke sini dan ternyata bagus-bagus dan murah-murah juga, padahal bagus kualitasnya. Buat yang mau umroh bisa langsung datang ke sini. Di sini banyak pilihannya, banyak modelnya, banyak warnanya. Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi buat kamu yang lagi berjuang ngebangun usaha dari nol. Ingat, setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju sukses. Terima kasih sudah nonton Infopedia Bisnis. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berproses, dan tetap percaya bahwa sukses itu bisa kamu ciptakan sendiri.